nama Nikip Saraswati Tabanan. Perkenalkan, nama saya Krisna dari Stimi Primavera. Saya di sini akan memandu teman-teman untuk pelatihan Microsoft Excel. Oke, teman-teman. Jadi di materi kita hari ini adalah membahas tentang format karakter pada Microsoft Excel. Nah, jadi bagaimana caranya menggunakan format karakter di MS Excel? Jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu apa itu format karakter pada Microsoft Excel. Jadi di sini maksudnya adalah layanan atau fasilitas yang mempermudah setiap pengguna dalam mengelola data yang ada dalam setiap sel. Jadi layanan fasilitas ini berbentuk fungsi, dan dengan bantuan fungsi ini setiap data yang ada dalam sel bisa diambil, disortir, dan diurutkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi untuk mengambil data atau karakter tertentu dalam suatu sel, kita bisa menggunakan beberapa fungsi yang ada di Excel, yaitu ada left atau mid, ada right. Jadi saya ulang lagi sekali, biasanya yang digunakan untuk mengambil data atau karakter dari suatu sel, kita bisa menggunakan fungsi left, mid, dan right. Sedangkan untuk menyortir atau menyaring data, kita bisa menggunakan fungsi data sort, dan untuk menyaring data kita bisa menggunakan data filter. Sedangkan untuk mengurutkan data kita bisa menggunakan data sort, seperti itu. Nah, pertama kita akan mengujikan fungsi left terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kembali lagi untuk fungsi left. Nah, fungsi left itu berguna untuk mengambil karakter yang ada pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Bentuk umum penulisan formulanya nanti kan saya tunjukkan langsung di screen. Jadi saya contohkan saja. Misalkan saya punya data karakter. Nah, dengan format left saya bisa mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri pada kata ini. Jadi misalkan saya mau mengambil hanya tulisan kara saja. Jadi caranya teman-teman bisa menggunakan fungsi left. Jadi gunakan left, ambil di sebelah kiri. Kemudian di sini ada value-nya, ada number of characters. Maksudnya adalah berapa sih jumlah karakter yang akan kita ambil dari kata itu. Jadi misalkan kita akan mengambil kara saja. Kara. Jadi kara itu terdiri atas 4 karakter. Jadi kita ambilnya 4. Nah, jadi hasilnya kita akan mendapatkan karakter kara menggunakan left. Nah, biasanya left ini juga digunakan untuk melakukan pembersihan data. Misalkan di nomor HP. Jadi misalkan nomor HP itu ada 62 misalkan ya, 2 misalkan seperti ini. Nah, jadi teman-teman itu bisa mencari kode areanya saja. Misalkan kalian ingin membersihkan datanya hanya untuk mencari kode areanya saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi left, diklik datanya. Ingat, sekarang number of character. Jadi data karakter mana yang ingin kalian ambil dari sebelah kiri. Misalkan kalian hanya ingin mengambil yang 62. Jadi ada 2 karakter dari sebelah kiri. Jadi kita sudah mendapatkan 62. Nah, begitu caranya melakukan pengambilan karakter atau data dari suatu kata. Jadi cukup mudah ya, teman-teman. Nah, saat melakukan penulisan fungsi pada Microsoft Excel, itu biasanya masing-masing versi memiliki cara yang berbeda-beda. Misalkan di sini ditunjukkan bahwa
saat membuat fungsi ada pemisahnya menggunakan koma atau parameter berikutnya menggunakan koma. Ada juga yang menggunakan titik koma. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan fungsi atau penulisan fungsi, alangkah baiknya dulu teman-teman melihat petunjuknya di bagian sini. Nah, kalau di sini saya menggunakan koma. Jadi kebanyakan yang saat melakukan sertifikasi kemarin mereka salah penggunaan pemisah parameternya. Ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Jadi tolong disesuaikan dengan versi dari masing-masing Excel-nya. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan lanjutkan pada fungsi middle. Kita lanjutkan dengan fungsi berikutnya adalah middle atau disingkat mid. Nah, fungsi mid itu digunakan untuk mengambil karakter yang ada pada bagian tengah dari suatu teks. Bentuk umum penulisan formulanya adalah pertama ada sama dengan dulu, tetap saat penulisan fungsi teman-teman harus mengawali dengan sama dengan, lalu kemudian diketikkan dengan mid. Oke, saya langsung berikan contoh. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, misalkan ada kata pegunungan. Nah, jadi saya mau mengambil kata tengahnya. Misalkan saya mau mengambil karakter atau kata gunung. Saya mau mengambil gunung aja. Jadi caranya adalah menggunakan min, pilih karakternya, kemudian selanjutnya adalah teman-teman inisialisasi dulu start number-nya. Maksudnya adalah kira-kira huruf awalnya itu atau karakter pertama itu berada di posisi keberapa. G, misalkan di sini adalah gunung, jadi G itu berada di posisi ke 3. Start number-nya berarti di 3. N-nya kapan? Ada number of karakter, jadi berakhirnya berapa kira-kira dari start itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita coba 5. Nah, gunung, G-nya berarti tadi G akhirnya belum ya terhitung. Jadi kita buat di sini menjadi 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai tengah atau karakter tengah dari suatu kata. Nah, jadi saya ulangi lagi teman-teman bagaimana caranya penggunaannya. Pertama, teman-teman harus menentukan dulu karakter yang mana kalian ingin pisahkan. Kemudian tentukan start number-nya. Di sini start number-nya adalah G. Nah, G yang ini. Jadi G itu dimulai dari karakter ke-3 dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, P, E, G. Nah, jadi nomor 3. Kemudian dilanjutkan dengan berapa karakter dari awal kita mulai. Nah, berapa karakternya adalah ada 6 ya. Jadi G, U, N, G. Nah, karakter satu kata gunung itu terdiri dari 6 karakter. Jadi di sini kita set 6, kemudian di enter. Nah, cukup mudah penggunaan middle. Oke, misalkan saya gunakan lagi contoh yang lain. Jadi misalkan pelayaran. Nah, pelayaran kita akan ambil nilai tengahnya. Misalkan saya mau ambil layar saja. Jadi ingat tetap sama min, pilih data yang akan kalian pisahkan karakternya, kemudian nilai startnya kita akan mengambil layar. Jadi start nomornya berada di angka 3 karena L itu berada di angka 3. Nah, berapa karakter? Jadi layar ada 5 karakter. Oke.
Caranya seperti itu. Misalkan nih, ada kata penggorengan. Jadi kita akan memisahkan, misalkan katanya goreng gitu. Jadi teman-teman bisa mengambil startnya di sini. Nah, teman-teman bisa mulai di middle. Ingat, select dulu katanya, kemudian dipilih start numbernya. Ingat di sini ada 2G, jadi jangan sampai ketukar. Jadi start G yang kita pilih ada yang nomor 5. Kemudian berapa kata goreng itu jumlahnya? Nah, jadi kita bisa memisahkan katanya menjadi goreng. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Jadi dengan demikian teman-teman bisa menerapkan fungsi middle untuk mengambil data bagian tengah dari suatu data. Biasanya ini digunakan juga untuk data processing kalau misalkan teman-teman bekerja di data science atau di perkantoran, nantinya biasanya ada pembersihan data. Namun teman-teman tidak serta-merta bisa menggunakan drag seperti ini, misalkan nih perapian. Nah, teman-teman tidak bisa menggunakan langsung drag ke bawah seperti ini karena nilainya itu bakal berbeda dan datanya bakal menjadi berantakan. Karena kita set di sini adalah settingannya, misalkan di sini adalah 56. Jadi startnya di angka 5 dan banyak karakternya ada 6. Kemudian kita drag ke bawah, dia bakal mengikuti formula di atasnya. Jadi biasanya di sini harus menyesuaikan jumlah karakter di data tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi berikutnya kita akan lanjutkan untuk fungsi write. Kemudian kita akan lanjutkan di fungsi write. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, jadi apa itu fungsi write? Fungsi write itu digunakan untuk mengambil karakter yang ada pada bagian kanan dari suatu teks. Nah, bentuk umum penulisan formulanya adalah, ingat, diawali dengan sama dengan kemudian write. Contoh, saya membuat di sini teks Antartika. Nah, jadi saya mau mengambil karakter TIKA. Jadi bagian belakangnya aja, Tika gitu. Caranya adalah write. Pertama, teksnya dulu di select, kemudian number of karakternya dari belakang. Jadi Tika itu berada di Tika itu jumlahnya adalah 4 karakter. Jadi kita bisa mengambilnya Tika. Nah, jadi formulanya sangat simpel sekali. A1,4 Tika. Kemudian saya akan coba lagi menggunakan data yang lain, misalkan nomor HP. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan pembersihan data atau melakukan istilahnya mengambil data pentingnya saja dari suatu data, misalkan dari nomor HP. Kalian bisa memanfaatkan write juga. Jadi caranya bisa seperti ini, write. Ini diklik datanya. Kemudian kira-kira teman-teman itu ingin mengambil data yang mana di nomor HP itu. Maaf, ini saya salah penulisan, harusnya sudah. Nah, jadi misalkan saya akan mengambil data mulai dari 81, 923, kemudian 984. Nah, pertama ingat tulis write,
Kemudian dipilih di sini, koma, kira-kira hitung atau berapakah jumlah karakter dari data tersebut yang akan kalian ambil, dimulai dari kanan. Jadi di sini karena saya ingin mengambil mulainya dari 81923 984, nah total karakternya adalah 8. Jadi enter. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita bisa memisahkan nomor HP. Nah, kalau nomor HP kalian bisa menggunakan drag ke bawah seperti ini. Karena rata-rata jumlah nomor HP itu ada yang sama, 12 digit, ada yang 11 digit, seperti itu. Jadi kalau misalkan datanya yang digitnya sama, misalkan 8, seperti ini, jumlah digitnya sama, teman-teman tinggal drag ke bawah. Jadi hasil dari pembersihan datanya atau pengambilan datanya bakal sama karena rumusnya sama dan jumlah karakter yang ditentukan juga sama. Nah, jika tipe datanya seperti ini bisa diterapkan untuk membersihkan data. Seperti itu. Nah, apabila teman-teman masih merasa bingung bagaimana penggunaan left, middle, sama right, teman-teman bisa menghubungi saya via email yang saya sudah sertakan di deskripsi videonya. Oke, nah kemudian kita akan lanjutkan untuk bagaimana caranya mengurutkan data dengan menggunakan data sort. Lanjutkan untuk mengurutkan data di Excel. Jadi teman-teman, kenapa kita biasanya mengurutkan data? Nah, biasanya data itu tidak selalu berurutan nilainya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Excel untuk mengurutkan data. Jadi misalkan saya berikan contoh data yang masih belum urut. Misalkan adalah data pembelian barang. Jadi nama salesnya siapa, kemudian item yang dibeli jumlahnya berapa. Misalkan namanya adalah anak atau orang pertama. Kemudian ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima. Kemudian item yang dibeli, misalkan ada monitor, kemudian ada speaker, kemudian ada PDA atau printer, nah, kemudian ada speaker, kemudian ada headset. Nah, kemudian di sini jumlahnya, misalkan dia mau beli 15 unit, kemudian ada 26, 12, 23. Nah, jadi untuk melakukan sorting ini kan datanya masih berantakan. Jadi saya misalkan saya mau datanya ini berurutan dari kecil ke besar berdasarkan jumlah kuantitinya. Jadi kita urutkan berdasarkan kuantitinya. Nah, untuk mengurutkan, teman-teman bisa mencari menu sorting itu di tab data pada grup sort and filter. Jadi di tab data pada grup sort and filter. Di sini. Jadi caranya adalah teman-teman bisa blok, kemudian di sort. Nah, di sini ada sort by. Nah, misalkan saya mau sort by Kitty. Nah, kemudian ada smallest to large. Ini artinya mengurutkan dari kecil ke besar. Oke. Oke kan. Nah, jadi ketika diurutkan seperti ini. Jadi dari orang pertama dilanjutkan ketiga, orang ketiga kemudian orang pertama lagi. Dari orang keempat, kemudian orang ketiga, kemudian orang pertama, orang kelima, dan orang kedua. Jika kita urutkan berdasarkan quantity. Nah, caranya mengurutkan juga bisa dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil. Jadi caranya adalah kita blok lagi, kemudian pilih sort. Nah, kemudian
pilih large to smalls. Nah, jadi kita bisa urutkan lagi dari besar ke kecil. Penggunaan sorting itu sangat mudah. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan data kalian nantinya. Sorting juga bisa kita bisa gunakan untuk mengurutkan sesuai dengan warna. Misalkan di sini saya warna merah. Oke, jadi kita sorting. Misalkan dengan misal color, jadi kita bisa mengurutkannya berdasarkan color. Kita mau dari yellow misalkan, jadi urutannya adalah kuning paling atas, kemudian baru dilanjutkan dengan warna random di bawahnya. Atau bisa juga dikustomisasi. Yellow-nya paling bawah juga bisa. Nah, ini kita jadi yellow-nya paling bawah. Seperti itu. Sangat mudah sekali melakukan sorting sesuai dengan data yang hasil yang kalian harapkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya. Jadi di sini tuh banyak banget ada levelnya. Kalian bisa mengurutkannya sesuai dengan value, kemudian kalian bisa mengurutkannya dengan cell color, kemudian font color, cell icon, kemudian ordernya dari on top. Nah, jadi nanti disesuaikan saja untuk mengurutkannya. Seperti itu. Oke, demikian bagaimana caranya mengurutkan data sorting di Excel. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan melakukan filterisasi data di Excel. Oke, kita lanjutkan untuk filter ya. Jadi di sini saya sudah ada data. Nah, teman-teman bisa download data ini jika mau testing di link yang saya sediakan nanti di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa melakukan testingnya. Nah, data ini saya dapatkan dari contexture. Jadi di sini ada data untuk testing gitu biasanya, namanya juga sampel data. Nah, di sini ada data dari sales order. Jadi teman-teman bisa menerapkan data ini untuk melakukan filterisasi ya. Tapi tidak harus menggunakan data ini, teman-teman jika memiliki data pribadi bisa digunakan yang itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan filter di Excel. Nah, jadi bentuk aslinya seperti ini. Untuk melakukan filter itu berada di tab data di sini. Data diklik, kemudian pilih filter. Misalkan di sini saya klik filter. Nah, dia akan muncul tanda seperti ini, tanda panah ke bawah. Nah, jadi misalkan nih kalian pilih dulu kolom yang mau difilter. Misalkan saya mau filter yang region. Di region saya klik. Nah, kemudian di sini bisa di sort juga, mau ascending atau descending. Karena yang untuk sort saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi saya akan lebih fokus di filter. Nah, di sini teman-teman bisa filter. Nah, di sini terdapat beberapa data yang sudah dikategorikan. Jadi sudah dikelompokkan jadi satu. Misalkan saya mau filter yang ada kata is-nya aja. Jadi yang ini saya tidak centang lagi. Jadi saya centang yang is doang. Nah, jadi di sini bakal muncul yang bagian is aja. Atau saya muncul yang dua, sentral sama is. Jadi di sini juga ada dua data.
begitu juga yang lain, data yang lain. Nah, itu untuk yang datanya sudah dikategorikan. Ada juga teman-teman custom menu untuk custom filter. Jadi di sini bisa konten, misalkan konten ini yang ada kata tral. Nah, dia akan mencari kata-kata yang ada tranya di bagian sini, di region. Nah, jadi ini tergantung sama kolom yang kalian filter. Nah, dan lain-lain sebagainya. Misalkan nih, ini saya cancel dulu. Kemudian clear. Nah, misalkan di sini saya mau filter total, yang mana totalnya berada di atas 100 misalkan. Jadi di sini di choose one, pilih greater than, misalkan greater than 40. Nah, jadi dia akan menampilkan data yang di atas 50 saja di sini. Atau biar kelihatan 200. Nah, jadi dia akan menampilkan data yang ada di atas 200. Nah, jadi untuk yang custom filter di sini teman-teman bisa sesuaikan, misalkan di top 10. Nah, jadi dia akan menampilkan yang tertinggi paling atas, seperti itu. Juga bisa diurut, kalau misalkan mau diurut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, itu penggunaan dari custom filter. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk ascending dan filter teman-teman bisa terapkan untuk pencarian data. Jadi misalkan datanya gede banget nih, ribuan row atau panjang banget. Jadi dengan mudah teman-teman bisa mencari data dengan menggunakan filter sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, baik, terima kasih untuk panduan video kali ini. Semangat belajar. Apabila memiliki pertanyaan dapat menanyakannya di email. Jadi email saya itu bisa diakses di deskripsi di video di bawah. Oke, terima kasih. Selamat siang.